Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rania Ramadhani Syafrizal. I want to tell all of you sweet potato commodities on the island of Madura to fulfill the task of the final semester exam marketing management. In the next video, I will show you how to process of planting, processing, strategic, and marketing sweet potatoes in Madura. Enjoy the video! So in here, I want to tell you guys about nilai tambah komoditas ubi di Pulau Madura. Jadi di sini saya akan memberikan rincian mengenai nilai tambah tentang sweet potato commodities in Madura Island.
Pokok pembahasan atau main topik yang saya angkat di sini ada 4. Yang pertama, alasan memilih komoditas ubi jalar. Mengapa saya mengangkat komoditas ubi jalar ini untuk dijadikan sebuah topik untuk penelitian yang saya gunakan di tugas akhir ini. Yang kedua, preferensi customer atau customer value komoditas ubi jalar. Yang ketiga, ada rancangan model pemasaran ubi jalar. Dan yang terakhir ada langkah-langkah atau strategi persiapan ekspor ubi jalar. Lanjut ke pembahasan pertama, alasan saya memilih komoditas ubi jalar. Di Indonesia, Indonesian Commodities of Sweet Potato ini sudah dikenal dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat, terutama di Madura Island. Sebagai sumber karbohidrat, ubi jalar merupakan tanaman bahan makanan dari kelompok umbi-umbian yang sering dimanfaatkan sebagai pengganti beras. Bahkan di beberapa daerah, ubi jalar digunakan sebagai makanan pokok. Sebagian besar produksi ubi jalar ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sebagai bahan pangan dan jumlah yang lebih kecil juga dimanfaatkan sebagai pakan maupun bahan baku industri. Oleh karena itu, komoditas ubi jalar ini perlu mendapatkan perhatian lebih guna dikembangkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan sebagai pangan, pakan maupun sebagai bahan baku industri. Ubi jalar ini juga merupakan sebuah komoditas pangan penting di Indonesia dan dapat diusahakan penduduk mulai dari daerah dataran rendah sampai juga daerah dataran tinggi. Tanaman ini bahkan mampu beradaptasi di daerah yang kurang subur dan juga kering. Dengan demikian, tanaman ini juga dapat diusahakan orang sepanjang tahunnya. Salah satu komoditas andalan di sektor pertanian adalah ubi jalar, karena ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama setelah padi, singkong, terigu, dan juga jagung. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu preferensi konsumen. Di sini saya mengangkat dari sebuah jurnal mengenai preferensi konsumen terhadap rasa ubi jalar. Tabel yang sudah saya cantumkan di sini menunjukkan bahwa rasa ubi jalar ungu yang paling banyak disukai konsumen yaitu rasa yang manis. Karena rasa ubi jalar ungu yang punya rasa manis merupakan rasa yang paling enak untuk dinikmati. Sedangkan jalar ungu yang mempunyai rasa agak manis kurang disukai oleh konsumen karena rasanya seperti bisa dibilang itu kurang enak di lidah konsumen. Lanjut ke customer value selanjutnya, yaitu preferensi konsumen terhadap bentuk ubi jalar. Di tabel yang sudah saya cantumkan, menunjukkan bahwa bentuk ubi jalar ungu ini yang paling banyak disukai konsumen, yaitu ubi jalar yang berbentuk lonjong, teratur, tanpa banyak permukaan yang berlekuk. Karena bentuk yang lonjong teratur ini lebih mudah dalam pengupasannya dan juga sedikit daging umbi yang ikut terbuang. Sedangkan ubi jalar ungu yang bentuknya lonjong tidak teratur, konsumen ini cenderung tidak menyukai karena sulit dikupas dan juga sulit dibersihkan. Lanjut ke preferensi konsumen selanjutnya atau customer value terhadap ukuran dari ubi jalar. Dari tabel yang sudah saya cantumkan di layar ini menunjukkan bahwa ukuran ubi jalar ungu yang paling disukai konsumen itu yang setiap kilogramnya itu berisi 6 sampai 8 buah per kilogramnya. Karena ubi jalar dengan ukuran sedang dapat langsung direbus tanpa perlu dipotong-potong terlebih dahulu. Ukuran besar 4 sampai 6 buah per kilo kurang dinikmati konsumen karena jika ingin mengolahnya harus lebih banyak daging yang dipotong atau lebih banyak daging yang susah untuk dipotongnya. Sedangkan ubi jalar ungu ukuran kecil 10 sampai 12 buah per kilo juga kurang diminati karena terlalu banyak dan tidak mudah diolah dengan cepat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau main topik selanjutnya yaitu rancangan model pemasaran ubi jalar. Di sini saya memiliki 3 rancangan terhadap pemasaran ubi jalar yang ada di Pulau Madura ini. Yang pertama ini mendesain market driven supaya ubi ini menjadi pangan dengan permintaan dan juga dari konsumen itu permintaannya tinggi. Yang kedua ini menjadikan ubi jalar ini sebagai lifestyle atau gaya hidup yang cocok untuk kalangan milenial saat ini sebagai tren baru, yakni juga branding produk pangan ubi dengan kemasan yang menarik. Kan sekarang ini sudah zaman digital dan juga banyak media-media yang bisa mencetak tentang kemasan-kemasan yang menarik juga, yang bisa menarik konsumen itu untuk
membeli produk ubi jalar ini. Yang ketiga ini gerakan mengkonsumsi pangan lokal, bahwa kenyang tidak harus dengan nasi. Salah satunya dengan menjadikan pangan lokal, termasuk ubi jalar ini menjadi bagian menu, misal di hotel, restoran, catering, atau yang lain sebagainya. Yang terakhir yaitu langkah-langkah pemasaran ekspor yang menurut saya cocok untuk memasarkan ubi jalar ini. Yang pertama ada menganalisa dulu kebutuhan konsumen. Apakah permintaan konsumen terhadap produk ubi jalar ini tinggi atau sebaliknya? Jadi kita harus bisa menganalisa kebutuhan konsumen itu seperti apa. Yang kedua ini mempersiapkan produk ubi yang akan diekspor dan juga mempersiapkan negara atau bisa disebut dengan tujuan kemana ubi ini akan diekspor seperti itu. Yang ketiga, mempersiapkan sejak awal alat promosi dan juga metode promosi seperti apa yang digunakan. Karena jika kita tidak menyiapkan ini dari awal, kita akan seperti kebingungan ketika akan mengeksporkan produk-produk ubi ini. Jadi kita harus mempersiapkan seperti apa strategi promosi dan juga metode yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan korespondensi ekspor, yaitu seperti mempersiapkan surat kontrak penjualan. Dan yang terakhir, mendaftarkan produk ubi ini ke dalam situs bisnis global. Karena hampir semua bisnis yang ada di apa saat ini tuh memiliki website untuk mengembangkan produk dan juga memberikan informasi mengenai produk yang dijualnya itu kepada konsumen. Jadi menurut saya langkah-langkah ini juga cocok untuk diaplikasikan atau direalisasikan kepada pemasaran ekspor ubi jalar yang ada di Madura. That's all you guys about sweet potato commodities in Madura. I hope this video can add to your insight about sweet potato commodities in Madura. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!